Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 171. Selamat mendengarkan. David mengerti begitu Rupert selesai berbicara. Satuan Tugas Khusus Nasional harus menjadi organisasi yang menakutkan. Tuan Old Luther pernah menjadi anggota organisasi ini, tetapi dia pensiun karena cedera. Organisasi ini masih akan menjamin keselamatan keluarga Luther selama dia masih hidup. Namun, dalam hal ini jika alasan bahwa keluarga Luther sendiri tidak bersalah. Jika keluarga Luther menginginkannya atau menyebabkan masalah dan menyinggung orang lain, organisasi tidak akan campur tangan. Sederhananya, mereka memberikan bantuan ketika mereka tidak bersalah, tetapi mereka sendiri ketika mereka melakukan kesalahan. Charles mengeluarkan senjatanya untuk menghabisi pengawal Zachary, jadi dia bersikap tidak masuk akal dan akan mati sia-sia. Namun, mengapa lelaki tua itu memberitahuku begitu banyak hal? Dia bahkan mengatakan dia akan memberiku hadiah besar. Apakah dia ingin aku bergabung dengan Satuan Tugas Khusus Nasional? Alangkah baiknya jika saya bisa bergabung, saya akan memiliki status dan kekuatan. Paling tidak, saya tidak perlu khawatir tentang pengeluaran uang, bukan? Saya tidak mencuri atau merampok orang lain, jadi saya bisa menghabiskan uang saya sendiri. Jika orang lain iri dan datang mencari masalah, saya akan dianggap tidak bersalah, kan? David pikir kedengarannya bagus setelah memikirkan masalah itu dengan cara itu. Dia hanya tidak tahu apakah ada kendala. Apakah saya harus bekerja 5-9 jam setiap hari? Saya bahkan belum lulus dari universitas. Tuan Old Luther, apakah Anda mencoba membuat saya bergabung dengan Satuan Tugas Khusus Nasional? Tanya David. Apakah menurutmu organisasi ini mudah untuk diikuti, Dev? Rupert bertanya sebagai balasan. Seharusnya, sulit, jawab David. Tidak sulit, itu sangat sulit. Anda hanya dapat bergabung dengan Satuan Tugas Khusus Nasional dengan dirujuk oleh staf internal. Mereka tidak mempekerjakan secara terbuka. Bahkan jika Anda dirujuk, pemeriksaan dan tes yang paling ketat menanti Anda. Sebagai pensiunan anggota Satgas Tim B, saya bisa mereferensikan orang lain. Saya berencana untuk merekomendasikan Charlie di pertama. Sayangnya, dia tidak cukup berbakat, dan dia hanya akan tersingkir. Jadi saya ingin merujuk Anda. Dengan bakat kamu, saya yakin kamu akan lulus ujian, Dev. Tuan Old Luther, Anda ingin merujuk saya untuk bergabung dengan Satuan Tugas Khusus dan melindungi keluarga Luther? Tanya David. Itu hanya salah satu dari banyak hal. Dengan bakatmu di usia ini, aku lebih optimis dengan masa depanmu, Dev. Jadi saya ingin investasikan rujukan saya pada Anda, kata Rupert. Tuan Old Luther, bagaimana Anda bisa yakin bahwa saya akan bergabung dengan Satuan Tugas Khusus? Bagaimana jika saya menolak karena aku tahu kamu membutuhkannya sekarang? Dev, kamu telah menanggung 20 tahun penghinaan tanpa mengungkapkan kekuatanmu. Jadi aku anggap pelatih Anda tidak ingin Anda terekspos. Dia mungkin punya musuh, atau mungkin ada alasan lain, tapi juga cara, Anda membutuhkan identitas. Kamu menyelidikiku, aura David meledak saat itu juga, mengguncang rak dan kursi di ruang kerja. Ketakutan terbesarnya sekarang adalah seseorang akan melihat latar belakangnya dan menemukan rahasianya. Dia tidak kuat, cukup untuk menyimpan rahasianya belum. Ada pepatah, batu berharga membuat pemiliknya yang tidak bersalah dalam masalah. Setelah terungkap bahwa dia memiliki sistem, akan ada banyak kekuatan yang akan mencoba mencari tahu lebih banyak. Mereka mungkin akan membedahnya, menjadi lebih kuat, aku harus menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Untungnya, dia hanya mengira aku punya pelatih. Itu penjelasan terbaik, mampu mengajar murid seperti itu, pelatih yang tidak ada ini seharusnya bisa menghalangi dia. Selama tidak ada yang mengetahui bahwa saya memiliki sistem, saya akan mengatakan bahwa saya memiliki seorang pelatih. Saraf David yang baru tegang sedikit mengendur saat dia menarik auranya. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 172. Dia juga tidak berani melepaskan auranya pada Rupert. Lagi pula, dia takut dia akan membunuh lelaki tua yang tak berdaya itu. David tidak tahu bahwa orang tidak akan memikirkan sistem sama sekali. Anda hanya bisa menjadi lebih kuat, selangkah demi selangkah. Tidak ada jalan pintas atau kebetulan. Bahkan orang yang paling berbakat pun harus memulainya sejak usia dini. Mereka hanya akan menjalani kehidupan biasa-biasa saja setelah mereka lewat permulaan. Oleh karena itu, asumsi rasionalnya akan persis seperti yang dikatakan Rupert. Itu akan sama bahkan jika seseorang benar-benar memang melihat latar belakangnya. Dev, jangan khawatir, kami teman, bukan musuh. Anda harus berterima kasih kepada saya untuk melihat ke dalam Anda. Aku menyembunyikan identitasmu setelah saya menyelesaikan penyelidikan saya. Setidaknya ada 3 pihak yang mencarimu setelah itu, tapi mereka tidak menemukan apapun, jelas Rupert. Aura yang dilepaskan David sebelumnya sangat kuat,
Meskipun dia tidak mengarahkannya padanya, sebagai mantan master di Tiger Rank, dia masih memiliki persepsi meskipun kekuatan miliknya telah hilang. David kuat, lebih kuat dari dia saat dia berada di puncaknya. Itu membuatnya semakin bertekad untuk mengikat keluarga Luther dengan David. Hanya dengan cara ini keluarga Luther dapat terus berkembang, sementara tidak mungkin lagi untuk memperluasnya pengaruh di luar Provinsi Sungai Selatan. Provinsi Sungai Selatan hanya dapat dianggap di bawah rata-rata di antara provinsi dan kota di negara ini. Di sana, masih banyak peluang di luar sana. Selain itu, dia menemukan bahwa David adalah orang yang baik setelah penyelidikannya. Paling tidak, dia akan membalas kebaikan orang-orang yang membantunya. Kesehatannya memburuk dari hari ke hari. Sebagai master di Tiger Rank, dia tidak terlalu tua. Jika dia tidak serius terluka, dia akan hidup selama 20 atau 30 tahun lagi dengan perawatan yang tepat. Namun, dia merasa waktunya telah tiba dan harus mencari pasangan untuk keluarga Luther. David sepertinya paling cocok untuk ini. David yang sudah agak santai kembali gugup saat Rupert mengatakan itu. Setidaknya 3 pihak melihatku. Siapa? Zachary harus menjadi salah satu dari mereka. Tapi siapa yang lainnya? David tidak bisa mengetahuinya. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Dia sepertinya telah menarik perhatian beberapa kekuatan. Tuan Old Luther, saya minta maaf. Aku sedikit gugup sekarang. Tapi saya tidak bisa menentang pelatih saya. Saya membutuhkan sebuah identitas, kata David sambil bermain bersama Rupert. Karena dia bilang dia punya pelatih, biarlah. Itu akan menjelaskan transformasinya yang tiba-tiba. Dev, jangan sebut itu. Alasan saya memberitahu Anda semua ini adalah karena saya ingin Anda bekerja sama dengan keluarga Luther. Tuan Old Luther, apa yang Anda maksud dengan satuan tugas khusus tim B? Tanya David. Special Task Force dibagi menjadi 4 tim A, B, C, dan D. Tim C dan D hanya bertugas untuk event. Dipicu oleh seniman bela diri kelas 1. Sedangkan tim B adalah DAS yang bertanggung jawab atas peristiwa yang dipicu oleh master di peringkat harimau, jelas Rupert. Bagaimana dengan tim A? Bukankah ada tim A? Tanya David. Tim A sulit dipahami. Mereka hanya muncul saat tim B tidak dapat menyelesaikan insiden, yang jarang terjadi, jadi saya tidak tahu banyak tentang mereka juga. Dev, merujukmu ke satuan tugas khusus hanyalah salah satu dari 2 hadiah besar yang kuberikan padamu. Apa yang lain? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 173. Rupert menambahkan, Special Task Force adalah departemen penegakan hukum yang dibentuk terhadap para seniman bela diri di negara. Karena kami memiliki cabang yang mengendalikan orang-orang di dalam, kami memiliki cabang lain yang mengendalikan orang luar. Orang luar, apakah itu untuk seniman bela diri di luar negeri? Tanya David. Itu benar, negara-negara tidak sedamai kelihatannya, tetapi mereka sepakat untuk tidak menggunakan senjata massal. Kehancuran, jangan sampai ada nyawa yang hilang. Jadi, mereka hanya menguji garis bawah satu sama lain dengan senjata. Organisasi untuk seniman bela diri di luar negeri disebut Falcon. Jika Anda dapat bergabung dengan kedua organisasi, data Anda akan dianggap sebagai tingkat tertinggi informasi rahasia di negara ini. Pada saat itu, tidak seorang pun akan diizinkan untuk membacanya kecuali untuk beberapa orang. Selama Anda tidak melakukan pengkhianatan, itu sama dengan memiliki 2 jaminan. Kamu bisa bergabung dengan keduanya? Tanya David lagi. Ya. Tapi ada syarat tertentu. David keluar dari ruang kerja Old Master Luther, mengucapkan selamat tinggal kepada Charles dan Sandy, dan meninggalkan rumah keluarga Luther. Dia harus pulang dan mencerna apa yang dikatakan Tuan Old Luther kepadanya hari ini. Selain Satuan Tugas Khusus Nasional, ada organisasi lain bernama Falcon untuk seniman bela diri asing. Tuan Old Luther mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki 2 pilihan. Salah satunya adalah bergabung dengan salah satu organisasi dan menjadi anggota tetap. Tetapi kemudian dia harus terikat dengan organisasi dan tidak memiliki banyak waktu luang. Pilihan lain adalah melamar sebagai pekerja lepas untuk kedua organisasi. Dengan cara ini, dia bisa bergabung dengan organisasi dan tidak harus terikat dengan mereka. Dia akan diberitahu untuk bergabung dalam misi hanya ketika organisasi membutuhkannya. Pekerja lepas mungkin terdengar lebih rendah dari anggota tetap, tetapi menjadi pekerja lepas lebih sulit daripada menjadi anggota tetap. Anggota tetap karena ujiannya lebih ketat dan mengharuskan anggota menjadi lebih kuat. Namun, Rupert mengira David tidak akan kesulitan lulus ujian dengan keahliannya. Dia berada di puncak peringkat harimau pada usia 20 tahun. Dia akan paling menonjol bahkan di antara pewaris orang kaya, keluarga dan penerus tanah tersembunyi. Tidak mungkin orang seperti dia tidak bisa masuk. David menginginkan posisi freelance karena dia tidak ingin terikat. Dia punya urusan sendiri untuk ditangani. Menurutnya, dia bisa meningkat dengan uang.
Dia berbeda dari yang lain, jadi waktunya harus fleksibel, dan dia bisa. Jangan diikat, kalau tidak, dia tidak punya tempat untuk menghabiskan uangnya. Namun, Tuan Old Luther memberi David masalah lain. Dia ingin David menikahi Sandy suatu hari nanti. Dari sudut pandang Tuan Old Luther, pernikahan adalah cara terbaik untuk mengikat keluarga Luther dengan David, dan dia bisa melihat bahwa Sandy menyukai David. Dalam hal ini, dia akan mengikuti arus. Mereka akan benar-benar terhubung jika Sandy menikah dengan David. Ini membuat David bingung. Sejujurnya, dia muak dengan pernikahan yang didasarkan pada kepentingan. Namun, dia malu untuk langsung menolak. Kesan keseluruhannya tentang keluarga Luther sejauh ini cukup baik. Charles, saudara perempuannya, dan Tuan Old Luther baik padanya dan telah banyak membantunya. Akhirnya, dia hanya bisa membuat alasan bahwa Sandy masih muda dan dia hanya akan membicarakan hal-hal seperti itu ketika Sandy lebih dewasa. Tuan Old Luther melihat bahwa David tidak menyukai lamaran itu dan berhenti memaksa. Dia percaya itu selama David menerima bantuan keluarga Luther, dia akan melindungi keluarga Luther seperti yang dia katakan. Apakah dia akan berakhir dengan Sandy akan bergantung pada nasib mereka. Lagi pula, dialah yang menginginkan bantuan saat ini. Meskipun dia memiliki pengaruh, dia tidak bisa melangkah terlalu jauh. Setelah David pergi, Rupert menelepon. "Hei, Luther, Anda akhirnya ingat untuk menelepon saya. Saya pikir Anda tidak akan pernah menghubungi saya lagi." Sebuah suara keras terdengar masuk ke telinga Rupert. Rupert merasa emosional ketika dia mendengar suara yang familiar itu lagi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 174. "Bos, aku malu meneleponmu. Saya gagal memenuhi misi yang Anda berikan kepada saya," seru Rupert. "Omong kosong, misi gagal karena ada yang salah dengan informasi kami. Itu bukan salahmu, dan kamu dibayar mahal untuk itu. Bagaimanapun, organisasi itu salah." Petik 2. "Bos, sudah bertahun-tahun, berhenti menyebutkannya lagi. Saya menelepon untuk merekomendasikan Anda seseorang yang ingin melamar posisi lepas." "Siapa ini?" "Seorang master puncak peringkat harimau berusia 20-an. Apa kamu yakin? Bagaimana dengan latar belakang ini? Dari keluarga kaya mana dia berasal? Atau apakah dia penerus beberapa tanah tersembunyi?" "Dia bukan pewaris kaya. Dia memiliki latar belakang yang bersih, tetapi dia mempunyai seorang pelatih. Saya belum tahu siapa pelatihnya. Saya kirimkan detailnya nanti." "Oke. Saya percaya Anda karena Anda merekomendasikan dia. Kapan kamu datang ke ibu kota? Kami belum pernah bertemu satu sama lain. Bertahun-tahun. Kita akan mati jika kita tidak berkumpul lebih awal." "Bos, saya akan mampir jika saya punya kesempatan." "Baiklah, aku akan menunggumu." Rupert menutup telepon dan menelepon lagi. Orang ini juga seorang lelaki tua. Namun, dia bukan dari satuan tugas khusus melainkan Falcon. Rupert mendapat tempat untuk tes Falcon darinya. Kedua organisasi bekerja sama dalam sebuah misi. Tetapi ada yang salah dengan informasi mereka, jadi mereka disergap. Rupert terluka parah saat mencoba menyelamatkan pria itu. Saat ini, pria ini sangat berpengaruh di dalam Falcon. Dia sekarang telah menggunakan dua bantuan terpentingnya sehingga keluarga Luther dapat memiliki David sebagai cadangan. Satuan tugas khusus berutang budi padanya. Petinggi Falcon berutang lagi padanya. Kedua bantuan ini awalnya disimpan untuk keturunan keluarga Luther. Jika anggota keluarga Luther bisa menggunakan itu, bahkan jika mereka tidak dapat membantu kemajuan keluarga Luther, setidaknya mereka dapat membantu keluarga Luther mempertahankan kejayaan mereka saat ini untuk beberapa tahun lagi. Namun, selama 30 tahun terakhir, generasi kedua keluarga Luther semuanya biasa-biasa saja. Akhirnya, mereka memiliki Charles di antara generasi ketiga. Dia pintar tapi tidak cukup kuat. Charles ingin menjadi pilar keluarga Luther. Dia membutuhkan pengalaman, tetapi waktunya hampir habis. Kesehatannya memburuk akhir-akhir ini, dan luka-lukanya mulai bertingkah. Rupert merasa ini mungkin kesempatan terakhirnya. Waktunya telah habis. Oleh karena itu, dia sangat ingin menemukan seseorang yang memberikan dua bantuannya sebagai ganti stabilitas keluarga Luther. David adalah kandidat paling cocok yang dia temukan. Dia masih sangat muda, begitu kuat, dan memiliki sifat pelatih misterius. Yang terpenting, dia baik dan baik hati. Rupert tidak akan melangkah sejauh ini jika David hanya kuat, atau dia malah akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Dia dapat meramalkan bahwa keluarga Luther akan menjadi kue yang coba ditelan oleh kekuatan-kekuatan yang mengelilinginya setelah dia meninggal. Hanya David yang bisa membantu keluarga Luther mengusir mereka. Dalam dekade lain, Charles harus mampu menangani semuanya sendiri, dan keluarga Luther akhirnya akan stabil. Rupert telah mengatur segalanya dengan kekuatannya untuk keluarga Luther sebelumnya. Tetapi terserah Tuhan untuk melihat apakah mereka bisa terus mempertahankan kejayaan mereka atau melangkah lebih jauh lagi.
Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 175. Ibu kota. Di dalam sebuah bangunan kuno, seorang lelaki tua sedang duduk di halaman, melihat-lihat dokumen yang baru saja dikirim Rupert. Itu cukup tebal, panjangnya sekitar 7 atau 8 halaman. Itu menceritakan kembali segalanya tentang David dalam 21 tahun terakhir. Orang tua itu membacanya dengan sangat lambat. Dua pria parubaya yang gagah berdiri di belakang pria tua itu. Pria itu tampak tua, setidaknya tidak terlalu berbeda dengan Rupert. Namun, dia tidak seperti Rupert, yang wajahnya penuh kerutan dan tampak lemah seperti sedang sekarat. Sebaliknya, pria ini tampak sehat, hangat, dan bersemangat, seolah-olah dia dapat hidup selama 20 atau 30 tahun lagi. Orang tua ini adalah Henry Thompson, pemimpin tim Satuan Tugas Khusus Nasional B. Dia pernah menjadi pemimpin tim B selama lebih dari 30 tahun tetapi masih kuat. Bukan karena dia rakus akan kekuasaan dan tidak memberikan kesempatan kepada kaum muda. Dia telah mengajukan pensiun berkali-kali tetapi tidak pernah dikabulkan. Itu karena tim B belum menemukan orang yang bisa mengintimidasi seluruh tim, melihat gambaran besar, dan merencanakan semuanya tepat untuk menggantikannya sejauh ini. Berfungsi sebagai departemen penting negara untuk menjaga ketertiban antara seniman bela diri lokal, tim B punya tugas yang sulit dan membutuhkan seseorang dengan kekuatan dan visi untuk bertanggung jawab. Setelah lebih dari 10 menit, lelaki tua itu selesai membaca. Dia kemudian menyerahkan dokumen itu kepada dua pria parubaya di belakangnya. Setelah ini, dia tampak berada dalam kesurupan. Henry tidak tenang. Jika informasi yang diberikan Rupert kepadanya benar, pemuda bernama David itu adalah seseorang yang menakutkan. Kata, jenius, hampir tidak bisa menggambarkan kecemerlangannya. Akankah Rupert membohonginya? Hampir tidak mungkin. Oleh karena itu, profil David nyata. Seorang siswa berusia 21 tahun di tahun pertama, yang 21 tahun pertamanya lancar, bahkan sengsara, sebelum dia tiba-tiba memiliki kekuatan master puncak peringkat harimau dan sejumlah besar uang dari sumber yang tidak diketahui. Biasanya tidak mungkin, seseorang bisa menjadi kaya secara instan tetapi tidak menjadi master di peringkat harimau. Oleh karena itu, seperti yang dianalisis Rupert, pada akhirnya anak laki-laki itu memiliki seorang pelatih yang diam-diam mengajarinya dari usia dini. Itu mungkin keputusan tuannya untuk tidak mengekspos dirinya meskipun dia menderita penghinaan selama 21 tahun. Rupert telah mengkonfirmasi dalam pertemuannya dengan dia. Apa yang langka adalah, sifat bocah itu merendah diri dan tidak sombong. Dia tidak menjadi bengkok dan pendendam karena masa kecilnya yang menyedihkan. Dia masih berpikiran benar. Dia akan membalas dendam terhadap pengganggu, tetapi dia memiliki garis bawah. Dia juga akan membalas kebaikan orang-orang yang telah membantunya. Oleh karena itu, sepertinya pelatihnya bukanlah orang yang keji. Mungkin pelatihnya punya alasan untuk membiarkannya menanggung sakitnya selama ini. Negara menyambut bakat yang kuat dan berpikiran benar dengan latar belakang yang bersih. Dengan David diam-diam menjadi master puncak peringkat harimau di usia 21, membiarkan dia bergabung dengan tim B sepertinya tidak layak untuk bakatnya. Jika bakat seperti itu bergabung dengan tim B, itu hanya akan membuatnya kendur. Dia akan menjadi anggota teratas di tim B dan akan lambat laun kehilangan motivasinya karena anggota tim yang berusia puluhan tahun tidak sekuat dia. Pada usia 21 tahun, dia berada di masa jayanya. Hanya dengan membiarkan dia bergabung dengan tim A untuk bertemu orang yang lebih kuat dari dirinya dan membangkitkan daya saingnya, dia dapat membuat kemajuan yang berkelanjutan. Dia adalah bakat bagus yang harus dikembangkan. Dia bahkan mungkin menjadi senjata negara di masa depan. Ada alasan mengapa Henry bisa menjadi pemimpin tim B selama lebih dari 30 tahun. Setelah mengetahui bahwa David adalah talenta yang bagus, yang langsung dia pikirkan bukanlah untuk bergabung dengan tim B tetapi untuk menempatkan David, pertumbuhan dan kepentingan negara terlebih dahulu. Tampilan keseluruhannya yang kuat sangat mengesankan. Dua pria parubaya yang berdiri di belakang Henry juga selesai membaca dokumen itu. Tuan, jika informasinya benar, kita harus menambahkan David Liddell ke tim kita secepat mungkin. Ya, kita tidak boleh melewatkan bakat yang begitu bagus. Henry bersandar di kursinya, memejamkan mata, dan berkata, tambahkan dia ke tim. Bagaimana kalian berdua akan menempatkannya? Elit seperti itu pasti ada di unit pertamaku. Saya yakin saya bisa melatihnya dengan baik. Apa maksudmu berada di unit pertamamu? Bisakah Anda melatihnya dengan baik? Tetapi saya tidak bisa. Dia harus bergabung dengan unit kedua saya. Anda sudah memiliki lebih banyak anggota daripada aku. Kamu yang kedua, aku yang pertama. Ayo, siapa yang dia pilih saat waktunya tiba. Ini bukan tentang siapa yang dia pilih. Unit pertamamu sudah memiliki satu orang lebih banyak dari kami. Anda harus memberikannya kepada kami. Kedua pria itu mulai berdebat tentang David.
Salah satunya adalah pemimpin satuan tugas khusus tim B unit pertama, dan yang lainnya adalah pemimpin unit kedua. Satuan tugas khusus tim B memiliki total 4 unit. 2 tim lainnya sedang menjalankan misi mereka di luar. Apakah kalian berdua bajingan mencoba membuatku kesal? Saya masih belum bisa pensiun karena kalian berdua selalu membuat rencana sendiri. Semua kawan lamaku menikmati teh dan memancing setiap hari. Aku satu-satunya yang harus mendengarkanmu bertengkar setiap hari. Henry memarahi mereka berdua. Tuan, kamu masih muda. Anda dapat melakukan ini selama beberapa dekade lagi. Ya, kami tidak mampu mengambil tempatmu. Beritahu saya, David sudah menjadi master puncak peringkat harimau. Kemajuan apa yang dapat Anda harapkan darinya jika dia bergabung dengan Anda? Tanya Henry. Ya, David mungkin master puncak peringkat harimau, tapi dia baru berusia 21 tahun dan seorang mahasiswa. Dia tidak akan melakukannya banyak pengalaman praktis. Kita bisa memberinya itu, bukan begitu? Yor, ya, kita bisa memberinya pengalaman praktis, jawab Yor. Mereka sekarang setuju untuk mendapatkan David terlebih dahulu sebelum mendiskusikan tim mana yang harus dia tuju. Mereka dapat mendengar dari nada pemimpin tim mereka bahwa dia mungkin tidak akan merekrut David ke dalam tim mereka. Persetan, tidak bisakah kalian berdua tumbuh sedikit? Saya mengatakan kepada kalian untuk melihat gambaran besarnya. Apa gambaran besarnya? Ke Satgas khusus, gambaran besarnya stabilitas dalam negeri. Saya telah memutuskan untuk merujuk David Liddell ke tim A sebagai anggota cadangan. Aku tahu itu, mereka berdua menghela nafas satu sama lain. Setelah membaca dokumen itu, mereka tahu bahwa David terlalu baik untuk mereka pertahankan. Tidak mungkin mereka bisa mempertahankan master puncak peringkat harimau berusia 21 tahun. Ini adalah kemampuan penuh mereka. Paling-paling, mereka hanya memiliki lebih banyak pengalaman praktis daripada David. Mereka tidak bisa mengajari David atau membantunya maju. David hanya bisa maju dengan bergabung dengan tim A dan didorong oleh para psikopat itu. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.